Hal yang paling utama yang perlu kita lakukan itu kayaknya memulai sih. Bagaimana kita memulai start untuk melakukan sesuatu. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofidatul Muafia. Saya adalah mahasiswa dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2017 Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, saya di sini ingin sharing mengenai pengalaman saya tentang wirausaha yang saya jalani. Usaha yang saya jalani adalah usaha yang bergerak di bidang crafty. Nama brand saya adalah Ray Gallery. Jika ingin tahu kelanjutannya, simak videonya terus ya. See you on the next video. Karena Ray Gallery itu sebenarnya gabungan antara nama saya dengan nama orang tua saya. Nah, Ray Gallery itu sendiri ya nama brand pada umumnya gitu. Jadi saya kasih nama Ray Gallery karena hal itu. Sebenarnya usaha Ray Gallery ini udah ada dari tahun 2016. Waktu saya SMA saya pernah buka juga. Kan tetapi usaha itu saya tidak lanjutkan karena saya fokus untuk ujian masuk perguruan tinggi. Setelah itu, setelah beberapa lama vakum dari usaha, saya mulai usaha lagi pada tahun 2021 kemarin pas semester 7. Bagaimana saya memulai usaha ini? Kayaknya memulai kembali ya, karena sebelumnya usaha ini kan pernah saya mulai, tapi saya vakum dan saya mulai kembali. Nah, waktu saya mulai kembali itu pada semester 7, karena memang ada niat sebelumnya. Setelah itu baru ada waktu untuk merealisasikan niat yang saya ingin buat. Produk yang saya buat ini antara lain ada gantungan kunci, medali custom, dan frame ilustrasi. Karena sebelumnya saya melihat problem atau masalah yang ada di sekitar saya. Nah, pada saat itu semester 7 banyak teman-teman saya itu mencari kado untuk seminar proposal, untuk skripsi dan lain-lain kan. Akan tetapi banyak kado yang ada itu masih tidak dijangkau oleh kantong mahasiswa. Nah, dengan itu saya membuat produk yang bisa dibeli sama mahasiswa dengan harga terjangkau. Cara saya menjalankan usaha ini adalah saya menjual produk dengan cara online di platform media sosial. Nah, apabila mereka tertarik, nanti mereka bisa menghubungi kontak person yang tersedia, seperti itu. Nah, platform media sosial yang saya buat atau yang saya jual itu dari Facebook, sama Instagram, dan WhatsApp. Baru itu aja sih. Modal awal itu Rp200.000 dari uang jajan saya sendiri. Untuk omset setiap bulan itu sebenarnya berbeda, akan tetapi kalau rata-rata itu bisa dari 2 juta sampai 3 juta rupiah. Cara pemasarannya itu melalui online ya, yang saya sebutkan tadi. Dengan platform media sosial, saya akan membuat iklan, atau membuat postingan, atau membuat reels, TikTok, segala macam untuk menarik perhatian para pelanggan daripada sosial media. Atau enggak, kita mempromosikan lewat teman kita, nanti teman kita bantu promosikan di sosial media mereka, seperti itu. Kalau sampai sekarang hambatan itu pasti ke ini sih, tentang bahan baku. Jadi kalau misalnya kita kan mesan bahan baku itu dari Jawa atau dari online juga kan. Nah, datang tuh kadang nggak mungkin hari ini juga datang, tapi kita harus nunggu 3-4 hari kayak gitu. Jadi menurut saya hambatan yang terbesar itu sih, karena belum tersedianya bahan baku di daerah kita. Kalau sistem pembeliannya itu mereka pasti melalui sosial media ya, bisa dari DM Instagram atau langsung ke WhatsApp.
Nah, kalau misalnya sudah selesai melakukan pembelian, fix produk segala macam, nanti mereka bisa melakukan pembayaran via tunai atau via transfer. Nah, transfernya ini bisa berbagai macam cara juga, bisa m-banking ke Bank BNI dan BCA, atau dari via Gojek, GoPay, ShopeePay, atau lainnya. Kalau keuntungan ini fokus pertamanya itu mutar balikan lagi ya. Jadi kalau misalnya kita punya usaha, tentu saja kita dari mulai awal kita punya modal, terus kita dapat keuntungan itu bakal kita putar lagi ke modal kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita udah sisihkan untuk modal, selebihnya itu kita bisa sisihkan lagi untuk tabungan atau untuk keseharian kita segala macam kayak gitu sih. Kalau untuk orderan yang paling banyak itu waktu itu pemesanan untuk acara perpisahan anak SMA di Singkawang, kurang lebih 211 pieces. Kalau misalnya suka duka, kayaknya dukanya itu tiap orang yang punya small business sama sih. Biasanya pelanggan cuma nanya banyak gitu kan, tiba-tiba hilang, di ghosting kayak gitu. Tapi kalau misalnya sukanya banyak sih. Biasanya kita tahu cerita di balik orderan mereka. Misalnya kan mereka lagi LDR atau apa, pengen buat gift kayak gitu buat pasangannya atau buat orang tua segala macam kayak gitu. Itu yang bikin kita suka sih, karena kita bisa bikin bahagia pelanggan kita. Usaha kedepannya semoga usaha saya bisa makin besar sih kayak gitu. Soalnya kan itu kayaknya harapan tiap punya small business gitu kan. Pengen usahanya tuh yang dari kecil bisa besar kayak gitu, bisa dikembangkan lagi. Saya pengen banget nanti di suatu saat di masa depan pengen punya studio galeri sendiri. Kalau menurut saya bedanya karena usaha saya ini bisa custom ya. Bisa menyesuaikan dengan apa yang diinginkan sama customer kayak gitu. Terus dengan harga yang murah juga tentunya. Kayak gitu sih. Itu sih sebenarnya poin daripada usaha saya yang disukai sama teman-teman. Hal yang paling utama yang perlu kita lakukan itu kayaknya memulai sih. Bagaimana kita memulai start untuk melakukan sesuatu. Karena pasti tiap orang itu punya niat, akan tetapi nggak semua orang bisa menjalankan niat kita itu. Itu sih, yang penting mulai aja dulu. Kayaknya sekian dulu sharing-sharing kita hari ini. Terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan untuk diwawancara. Saya sangat merasa terhormat, terima kasih. Selanjutnya, jangan lupa follow sosial media kami. Thanks for watching, yay!